Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita yang cukup pelik mengenai perselisihan yang terjadi. Kita masih membentengi prinsip-prinsip, prinsip-prinsip yang harus kita pegang dan jangan lupa, karena bagaimanapun juga setan berusaha untuk menghancurkan kita. Kita selalu mengucapkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kita tahu bahwa jalan lurus itulah yang akan dihancurkan oleh setan. Janjinya kepada Allah di dalam surah Al-A'raf, kalau tidak salah nomor 16, dia akan menghancurkan itu. Dan dari segi yang kita bahas ini, kehancuran kita itu disebabkan perselisihan. Kita hancur karena perselisihan. Kita sesat karena perselisihan. Itu dari sisi aspek itu. Sebab target setan itu kan banyak. Yang disadikan oleh para ulama itu 5. Tapi saya kira kalau kita pelajari semakin dalam, lebih luas daripada 5. Karena perjalanan peradaban manusia kan tambah maju. Tambah maju. Nah, kita membentengi, kita mempelajari supaya jadi benteng. Kemarin kita sudah belajar mengenai hal-hal yang bisa mencelakakan kita karena kita tidak tahu. Sekarang kita mengingatkan kembali. Di dalam usaha kita berjuang untuk selamat, di dalam perbedaan-perbedaan itu perjalanan yang panjang, perjalanan yang panjang. Maka Allah memberikan satu petunjuk, supaya di dalam gerak batin kita, di dalam surah Al-A'raf, surah Asy-Syura, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makhtalaftum fi min syai', dan apa yang kalian perselisihkan di dalamnya, segala perselisihan, apa yang kita perselisihkan di dalamnya, setiap sesuatu, fa hukmuhu ilallah, maka hukumnya kembali kepada Allah. Segala hukum itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran banyak hukum-hukum Allah, Jadi kalau hukum-hukum kita pegang, misalnya ada satu kelompok, nambahin, kita dengar singkat saja, nambahin segala sesuatu yang tidak sama dengan kita, itu bukan golongan kita. Itu bisa dikoreksi, bisa dibantah dengan Al-Quran, Sedangkan orang beragama pun tidak ada paksaan. Bayangkan, seorang yang beragama pun tidak ada paksaan. La ikraha fid din. Itu bisa dikoreksi oleh Al-Quran. Jadi kembali kepada hukum-hukum Allah, kembali kepada kehendak Allah. Tapi hukum-hukum itu sebagian besar ada dalam Al-Quran, dan kita meyakini bahwa hukum-hukum yang ada di dalam Quran, Al-Quran itu sendiri,
sungguh-sungguh jadi pasal. Innahu laqaulun fasl. Sesungguhnya Al-Quran itu menjadi pemutus, menjadi pasal-pasal. Wa ma huwa bil hazl, jangan main-main. Bukan sesuatu untuk main-main. Nah, di dalam perjuangan itu mari kita bersikap, ya. Bersikap yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, zalikumullah, itulah Allah Rabbi, Tuhanku, ya, pemeliharaku, pengatur aku, ya, yang memberi rezeki aku, ya. Zalikumullahu Rabbi alaihi tawakkal, ya. Alaihi tawakkaltu, dan kepadanya aku bertawakal. Di dalam akhir perjuangan kita, di dalam hati kita harus dikawal untuk selalu bertawakal kepada Allah dalam urusan ini, dalam urusan perselisihan ini. Mudah-mudahan kita memilih yang benar, ya. Seandainya ada kekeliruan-kekeliruan, selanjutnya wa ilaihi unib, dan kepadanya kami kembali, aku kembali. Kembali di sini dalam arti bertobat, ya. Jadi ada 4 kata dalam Quran ini yang menunjukkan tobat. Nah, ini tobat dalam arti keilmuan, ya. Nah, itu paralel, ya. Paralel dengan kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perjuangan beliau, ya. Di dalam perjuangan beliau menaklukkan kota Mekah. Apa yang disikapi beliau? Di dalam surah An-Nasr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan nas, kamu akan lihat manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja, mereka masuk ke dalam agama Allah beramai-ramai, berombong-rombongan. Itu waktu mengalahkan Mekah, ya, Fatu Mekah. Apa yang setelah itu? Nabi tertunduk di atas kudanya itu, ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, ya. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Wastaghfir innahu kana tawwaba, sungguhnya dia adalah penerima taubat. Taubatnya. Nah, itu cerminan. Di dalam perjuangan semua kita berhasil. Keberhasilan itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bertasbih, bukan hurah-hurah. Begitu juga di dalam perjuangan kita dalam rangka menghadapi perselisihan, ya. Terakhir kita usaha sungguh-sungguh tawakal kepada Allah dan kembali kepadanya. Ya, jadi seperti pegangan, ya. Saya mantapkan dulu pegangan. Nanti kita teliti penyebabnya apa. Gitu. Kita tahu penyebabnya adalah karena setan memang ingin menjebak kita, ingin menghancurkan kita. Ya. Itu penyebab yang esensinya. Nanti
berjalan, kita akan lihat perjalanannya, mula-mulanya. Dan setelah Rasulullah SAW wafat, dan di situ mulai ya, terjadi golongan-golongan ya. Karena kita belajar tidak mengenal golongan-golongan itu ya. Al-Quran hanya mengenal, hanya memperkenalkan kita apakah seorang itu muslim, beriman, atau kafir, atau munafik, atau fasik, atau zolim, atau dolim, atau muzabzab, atau harfin. Kita kenal bahwa itulah yang kita di dalam batin kita ya, di dalam batin kita, sehingga sikap kita itu berlandas apa yang di dalam Quran ya. Quran nanti tidak kenal, ibaratnya istilah-istilah komputernya, istilah komputer di akhirat nanti cuman kenal istilah-istilah di dalam Al-Quran. Artinya begini, kamu dari golongan apa? Oh, saya golongan Syiah. Oh, golongan Sunni. Oh, golongan lain-lain. Tidak kenal. Yang dikenal adalah orang beriman, bertakwa, ya, orang muhsinin, dikenal oleh Al-Quran. Atau sebaliknya, orang kafir, orang munafik, orang fasik, orang zolim, orang dolim, ya, orang muzabzab. Muzabzab itu setengah-setengah. Ya. Dalam urusan agama itu setengah-setengah. Mana yang cocok menurut dia. Kemudian harfin. Harfin itu orang yang punya vested interest, punya kepentingan pribadi. Ya. Dia beragama itu di tepi-tepi aja. Di tepi-tepi, harfin itu terfi. Jadi soal beragama itu di tepi-tepi saja, ya. Bukan pada intinya, ya, di tepi-tepi saja. Ya. Nah itulah pakem-pakem yang kita harus yakini, pakem-pakem yang harus kita pegang berdasarkan Al-Quran. Bayangkan kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami di jalan yang lurus. Ya, kami. Ada nuansa kami. Tapi di dalam doa di antara dua sujud, aku wahdini. Nah, tunjukilah aku. Jadi antara aku dan kami itu selalu bergandengan. Ya, di dalam sholat atau di dalam doa selalu bergandengan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Tuhanku, waktu kita sujud Tuhanku. Kemudian waktu kita ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ya, ruku. Jadi ada nuansa aku dan nuansa kami, ya. Saya kira itulah pakem-pakem yang kita perlu perkuat. Sebab kadang-kadang karena terlalu luas ya, yang dibicarakan lupa pakemnya yang penting gitu ya. Bagaimana pakemnya sesungguhnya innamal mu'minun ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara, ya. Nah, itu dipegang. Kita yang namanya orang Islam itu, walaupun orang munafik, walaupun orang fasik, walaupun orang zalim, bersaudara. Bersaudara. Tanamkan itu bersaudara. Gitu. Untuk kalau ada perselisihan, ya, di antara mereka damaikan. Namun dalam pengertian waslah itu bukan didamaikan saja. Artinya sebelum
ada potensi, jika ada dilihat potensi perpecahan, kita perbaiki. Misalnya perbedaan kesejahteraan. Ada satu kelompok lebih sejahtera dari kelompok lain, ya, dari kelompok lain sesama Muslim. Ya. Artinya kesejahteraan itu harus dibagikan. Ya. Satu kelompok menguasai perekonomian, satu kelompok tidak punya apa-apa, itu potensi perpecahan. Ya. Satu kelompok sangat elit sekali, kaya sekali, kelompoknya miskin sekali. Nah, gitu. Jadi orang yang kaya itu mendekat kepada yang miskin sehingga persaudaraan itu semakin tinggi, ya. Itu. Kemudian bisa saja karena perbedaan intelektual. Satu kelompok sangat intelek, sangat berilmu, kelompok lain ketinggalan dalam ilmu. Itu potensi dalam perpecahan. Apa hasilnya? Selalu la'allakum turhamun. Semoga kalian mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat semoga kamu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala selalu di dalam Al-Qur'an itu berkenaan dengan orang banyak. Sepanjang kepentingan orang banyak kita lakukan untuk kepentingan saudara-saudara kita, untuk kepentingan umat, untuk kepentingan segala hal yang berkenaan dengan orang banyak, maka inna rahmatallah, sesungguhnya rahmat itu ya, qaribum minal muhsinin, dekat dengan orang yang muhsinin. Jadi secara implisit, ya, bergerak seseorang itu ke arah muhsinin, ya. Saya kira cukup dulu subuh ini. Nanti kita lanjutkan mengenai perselisihan yang sangat memerlukan, ya, karena perselisihan itu di dunia ini semakin luas, semakin dalam, ya, semakin tajam, semakin besar cobaan kita. Bisa saja yang tadinya merupakan kelompok yang benar, kelompok yang benar sesuai dengan Al-Quran bergeser. Nah, itu yang kita harus mengamatinya, mempelajarinya. Karena kita hidup ini tidak bisa sendiri. Hidup kita ini harus bermasyarakat, bergaul dengan mahalan kelompok-kelompok lain. Di dalam surah Al-Hajj kita diuji, ya, bagaimana kita bisa menyaksikan umat-umat lain kalau kita tidak punya ilmu, tidak punya saluran untuk bergaul dengan mereka, ya. Itu tugas kita. Dalam surah Al-Hajj A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hendaklah berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia, Allah, telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan pula dalam Al-Quran ini kamu disebut muslim, agar Rasul Muhammad itu menjadi
saksi atas dirimu, atas kita, dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Jadi kita jadi saksi terhadap segenap manusia sepanjang umur kita, sepanjang penglihatan kita, sepanjang pengamatan kita. Bagaimana kita menjadi saksi? Seorang saksi harus punya pengetahuan, ya. Nah, mudah-mudahan dengan kita mengkaji Al-Quran dengan tekun, dengan teliti, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah taufiknya kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.